Acara penutupan akan segera dimulai. Kami mohon bantuan dari teman-teman peserta untuk beberapa kursi di bagian depan dikosongkan karena akan diduduki oleh Bawaslu Kabupaten. Kepada peserta yang masih berada di luar ruang kegiatan, dipersilahkan untuk masuk dalam ruang kegiatan karena sebentar lagi acara penutupan akan segera dimulai. Bapak Ibu Bawaslu Kabupaten bisa mengambil bagian pada kursi nomor 2 setelah. Ya, terima kasih. Acara penutupan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Provinsi Papua tingkat menengah oleh Bawaslu Provinsi Papua tahun 2021 segera dimulai. Yang terhormat anggota Bawaslu Provinsi Papua, yang kami hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua, yang kami hormati pejabat struktural di lingkungan Bawaslu Provinsi Papua, yang kami hormati dan kami kasihi Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten terundang, serta seluruh teman-teman peserta SKPP tingkat menengah tahun 2021 yang kami cintai dan kami banggakan. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Joe Suba, Onomi, Namuk Namek Entago, Wanyambe, wah 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 wah. Selamat malam. Puji syukur kita bisa ada di tempat ini. Pada malam hari ini kita sudah melewati beberapa hari dan beberapa malam sehingga kita ada di penghujung dari seluruh rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya percaya bahwa dalam kegiatan ini peserta, bahkan fasilitator, panitia, bahkan pimpinan Bawaslu Provinsi Papua, juga seluruh pejabat struktural yang ada di lingkungan Bawaslu Provinsi Papua, saya percaya kita semua sudah mengeluarkan energi secara maksimal, perhatian secara maksimal untuk seluruh peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Dan saya percaya di ujung daripada ini akan ada satu pesan untuk kita semua. Dan untuk itu Bapak Ibu, kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu kesan dan pesan. Kesan dan pesan ini akan disampaikan oleh perwakilan peserta SKPP dan perwakilan fasilitator. Pesan dan kesan pertama akan disampaikan oleh Enius Jikwa. Kepada Saudara Enius, dipersilahkan. Mari kita berikan aplaus untuk Saudara Enius.
Silakan maju ke podium. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita sekalian. Yang pertama-tama yang saya hormati Bawaslu Provinsi Papua, yang saya hormati Bawaslu tingkat kabupaten kota dari 4 titik, yang saya hormati juga panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, yang saya sampaikan terima kasih juga kepada pihak Hotel at Home yang sudah melayani kami dengan sangat baik. Terima kasih banyak. Dan juga yang saya bayangkan teman-teman SKPP semua, selamat malam. Kesan pertama saya mewakili teman-teman SKPP dari 4 titik. Dengan adanya SKPP dari tingkat dasar, tingkat lanjut, ini kami sudah belajar banyak hal. Jadi kami sudah memahami bagaimana tuh menjadi pengawas partisipatif. Jadi hal ini tidak akan berhenti sampai di sini. Hal ini sudah tertanam dalam diri kami dan ini akan kami bawa ke daerah kami masing-masing. Jadi itu kesan saya menyampaikan terima kasih banyak mewakili SKPP kepada seluruh pihak yang sudah menyelenggarakan SKPP ini. Itu kesan saya dan pesan mulai hari ini saya tidak akan ke depan saya akan melihat bahwa yang akan menjadi pengurus di Bawaslu tingkat provinsi, Bawaslu tingkat kota, bahkan di Bawaslu RI akan ada anak-anak Papua dari SKPP ini yang akan jadi pengurus di sana. Itu yang dan ke depan saya akan melihat juga bahwa teman-teman ini kami akan jadi panitia untuk menyelenggarakan SKPP ini di tahun-tahun yang akan datang. Itu pesan saya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Wah. Terima kasih kepada Saudara Enius Jikwa yang mewakili peserta laki-laki yang sudah memberikan pesan dan kesan kepada kita semua dan sudah kita dengarkan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh perwakilan peserta perempuan, Saudari Marta Mawen. Kepada Saudari Marta, disilahkan. Selamat malam kepada pemimpin Bawaslu Provinsi Papua yang saya hormati, Kepala Bawaslu Kabupaten tiap 4 titik, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesan dan pesan saya selama mengikuti kegiatan ini. Di sini saya juga mewakili dari teman-teman sekalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi yang telah mengadakan kegiatan ini dengan sangat luar biasa. Dan juga kepada Bawaslu Kabupaten dari tiap 4 titik yang sudah mempercayakan kami semua peserta dari alumni SKPP dasar untuk mewakili teman-teman kami mengikuti SKPP tingkat menengah di Provinsi Papua. Pesan-pesan saya, kesan saya selama kegiatan ini, materi yang kami dapatkan sangat menarik dan lebih mendalam. Dan juga mengajarkan kami tentang bagaimana itu pengawasan partisipatif. Dan juga materi yang itu menyadarkan kita tentang hak-hak penyandang disabilitas, lansia, hak perempuan Papua, dan juga orang sakit dalam pelaksanaan pemilu yang selama ini kurang dilibatkan.
Dan juga dalam hal ini kami mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk menyampaikan pendapat kami dan aspirasi kami tentang pemilu dan demokrasi yang selama ini terjadi di setiap kabupaten atau kota kami masing-masing. Kami memohon maaf kalau selama kegiatan ini ada banyak kesalahan dari kami peserta atau kurangnya tutur kata yang sopan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan-pesan, semoga SKPP ini tidak hanya sampai pada generasi kita saja, tetapi di tahun berikutnya semoga ada generasi SKPP baru lagi di daerah ini. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk Saudari Marta Mawen mewakili peserta perempuan di tingkat SKPP menengah. Sekali lagi berikan aplaus. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan pesan dan kesan yang akan disampaikan mewakili fasilitator kepada Saudari Siprianti Pandi. Disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami boleh mewakili rekan-rekan fasilitator dalam SKPP menengah yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Papua pada 5 hari ini. Kita bertemu hari Senin dan pada hari ini kita akan mengakhiri semua proses pembelajaran yang ada di SKPP yang kami hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Papua, juga Bapak Kasek dan seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua beserta rekan-rekan yang hadir, PHL dari semua titik pelaksana SKPP dasar, juga teman-teman fasilitator tentunya yang sangat saya banggakan. Terima kasih karena kita semua boleh bekerja sama untuk menyukseskan kegiatan SKPP ini, dan juga yang saya sangat bangga dan cintai tentunya teman-teman semua para peserta SKPP yang boleh hadir dari 4 titik pelaksana. SKPP? Gak ada, masih ragu. SKPP? Iya, kita tetap semangat teman-teman. Banyak hal yang ingin kami sampaikan, tetapi akan kami singkat dalam penyampaian ini. Ada rasa bangga, tetapi juga ada sedikit sesal yang mungkin kami rasakan teman-teman terkait dengan apa yang terjadi. Yang pertama, kami sangat berbangga karena dipercayakan oleh Bawaslu Provinsi untuk boleh menjadi fasilitator, tetapi juga ada kecewaan karena mungkin teman-teman kami di titik lain juga yang tidak dilibatkan karena mungkin jarak ke provinsi yang agak sedikit jauh, sehingga yang terdekat saja yang mungkin direkrut untuk menjadi fasilitator. Harapan kami ke depan mungkin bukan hanya kami di titik-titik terdekat, tetapi teman-teman Koordif PHL dari titik yang lain juga bisa dilibatkan, dan mungkin kami bisa lebih disempurnakan lagi dengan ilmu-ilmu yang bisa membuat kami lebih sempurna lagi ke depan sebagai seorang fasilitator. Kami juga sangat berbangga karena kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan rekan-rekan peserta alumni tingkat dasar yang tentunya sudah naik kelas menjadi seorang peserta tingkat menengah. Tentunya kalian sudah naik kelas, jadi
tidak boleh menjadi biasa-biasa saja, tetapi harus menjadi lebih luar biasa lagi, memiliki semangat yang tinggi untuk menjadi agen perubahan bagi demokrasi di tanah Papua ke depan ya. Jadi kalian pulang dari sini bukan hanya memikirkan diri sendiri atau bagaimana keluarga kita saja, tetapi kalian dikaderkan untuk bisa menjadikan orang lain sebagai kader lagi. Jika kita hitung secara bersama-sama, satu orang mengkaderkan satu orang, maka bisa jadi untuk tahun ini saja atau tahun depan kita Bawaslu Papua akan memiliki sekitar 100 atau bahkan 200 bahkan lebih ya kader partisipatif yang akan menunjang seluruh tugas serta mengawasi proses demokrasi yang ada di tanah Papua, sehingga kita bisa memiliki harapan ya bahwa ke depan proses demokrasi di tanah Papua khususnya di titik-titik yang sudah melaksanakan SKPP ini akan menjadi lebih baik ya. Kita akan dijauhkan dari konflik dan bahkan perwujudan dari apa yang kita cita-citakan bersama untuk menciptakan kedamaian di tanah Papua itu bisa tercapai. Mungkin ini saja apa yang boleh saya sampaikan mewakili semua teman-teman fasilitator. Namun selama kegiatan ini kami juga menyadari kami tidak terlalu sempurna dalam melaksanakan seluruh tugas kami. Kami mohon maaf kepada seluruh pimpinan, bahkan kepada rekan-rekan sekalian peserta SKPP, jika sebagai fasilitator mungkin ada kata-kata kami atau perlakuan kami yang menyakiti hati rekan-rekan, kami mohon maaf. Ingat, kita dikaderkan untuk menjadi kader, menjadikan orang lain kader, dan itu yang harus tetap diingat oleh teman-teman. Akhir kata, mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kita berpisah, tapi kita akan tetap bertemu lewat grup-grup WA untuk membangun kebersamaan kita demi demokrasi Papua yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Seprianti Pandi yang sudah menyampaikan pesan dan kesan. Sekali lagi berikan aplaus kepada Ibu Seprianti, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita tiba saatnya untuk masuk dalam acara berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat. Penyerahan sertifikat ini akan diberikan oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Papua untuk diberikan kepada yang pertama, Saudari Anita, disilahkan. Yang berikutnya akan diberikan kepada Saudara Muhammad Syukur, disilahkan. Akan diberikan pula kepada Saudara Kendis Wanibo, disilahkan. Yang berikut diberikan kepada Saudari Margareta Meho, disilahkan. Dan yang terakhir akan diberikan kepada Saudara Stefanus Imbiri. Penyerahan sertifikat yang pertama kepada Saudari Anita akan diberikan oleh Bapak Amandus Situmorang, anggota Bawaslu Provinsi Papua. Kepada Bapak Amandus disilahkan. Selanjutnya kepada pimpinan Bapak Niko Tunjanan, anggota Bawaslu Provinsi Papua, diberikan kepada Saudara Muhammad Syukur.
Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Ronald Manua, anggota Bawaslu Provinsi Papua, memberikan sertifikat kepada Saudara Kendis Wanimbo. Terima kasih. Selanjutnya kepada Margareta Meho akan diberikan oleh Bapak Yuhendar Muabuai, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua. Baik, terima kasih. Selanjutnya dan yang terakhir adalah kepada Saudara Stefanus Imbiri akan diberikan oleh Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, Ibu Maria Ibu. Terima kasih. Kami perkenankan untuk kembali ke tempat kepada perwakilan SKPP. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk dalam acara berikutnya, yaitu deklarasi. Deklarasi ini akan disampaikan oleh seluruh peserta SKPP. Kepada ketua kelas, disilahkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam lima kebajikan. Yang saya hormati Bawaslu tingkat provinsi dan Bawaslu tingkat kabupaten kota. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya membaca deklarasi kami. Deklarasi Komunitas Muda Pengawas Partisipatif Papua. Dengan senantiasa mengharapkan berkat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan leluhur negeri Papua,
pada hari ini, Kamis 28 Oktober 2021, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-93. Kami, Kader Pengawas Partisipatif Provinsi Papua, yang tersebar pada 10 kabupaten di wilayah adat, Tabi, Anima, Lapago, dan Saireri, mendeklarasikan diri sebagai komunitas muda pengawas partisipatif yang bertanggung jawab mewujudkan demokrasi di Papua yang lebih baik. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dan leluhur negeri Papua memberkati niat suci perjuangan ini. Amin. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Bawaslu, cegah, awasi, tindak. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada ketua kelas yang sudah memimpin deklarasi pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah deklarasi ini kita akan masuk di dalam acara selanjutnya, yaitu arahan pimpinan Bawaslu Provinsi Papua sekaligus penutupan secara resmi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Menengah oleh Bawaslu Provinsi Papua tahun 2021. Kepada pimpinan Bawaslu Provinsi disilahkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati anggota Bawaslu Provinsi Papua, saya sebut dengan hormat Pak Niko Tunjanan, Pak Ronald Manuak selaku pengampu kegiatan SKPP. Yang saya hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua, Pak Yohanar Mubuai, kemudian Ibu Kepala Bagian PHL Bawaslu Provinsi Papua, kemudian rekan-rekan Kordip PHL yang juga sebagai fasilitator ya dari berapa kabupaten ini? 10 ya, 10 kabupaten. Kemudian yang kami hormati juga panitia pelaksana ya, dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua, dan teristimewa yang kami kasih dan banggakan peserta SKPP tingkat menengah Bawaslu Provinsi Papua tahun 2021. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Papua. Beliau seyogianya hadir bersama dengan kita untuk menutup acara malam hari ini, tapi ada kegiatan lain yang harus tadi beliau ikuti sehingga tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita semua pada malam hari ini. Dan juga ada beberapa anggota Bawaslu lainnya yang sedang melaksanakan dinas. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya sangat berbangga hati ya, ketika tadi mulai dari awal acara MC Ibu Ida ya mempersilakan perwakilan putra putri menyampaikan kesan dan pesan. Saya melihat semangat yang luar biasa. Kemudian tadi ditutup dengan deklarasi luar biasa.
Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Saya menghayal begini ya, Pak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Saya menghayalnya begini, saya langsung lari ke waktu saya masuk Bawaslu itu, waktu jadi tim asistensi. Seandainya waktu itu ya, tapi ini beda periode, beda tentunya kebijakan. Dulu ada namanya relawan pemilu. Nah, sekarang menjadi pengawas partisipatif. Seandainya dulu ada momen seperti ini, mungkin kita nggak capek-capek lagi mendapatkan kader pengawas. Ini jujur saya katakan, ya. Ternyata masih banyak sekarang ini generasi muda yang peduli demokrasi, terutama di Provinsi Papua. Luar biasa ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kalau saya lihat tadi begitu naik ke panggung ini dengan gagahnya, ya, dengan percaya diri, ini kami punya keyakinan. Tadi sudah sampaikan bahwa oleh siapa tadi? Adik nama? Siapa? Tekio siapa? Enius. Kenius. Kenius gue ya. Beliau sudah sampaikan bahwa rekan-rekan semua siap menjadi kader yang akan memegang tongkat estafet, ya, Bawaslu ke depan. Amin. Ya, bisa? Bisa. Yang berapa hari ini mulai dari SKPP dasar sampai sekarang sudah bisa mampu? Oh enggak. Kenapa kecil sekali suaranya? Mampu? Siap? Harus yakin. Harus siap. Ya, menjadi kader pengawas partisipatif. Sekarang namanya kader. Nanti berikutnya tahun-tahun mendatang Bapak Ibu saudara sekalian akan menjadi pemimpin di lembaga ini. Amin ya. Terus kita berikhtiar, terus belajar. Kita kan di sekolah ini, sedang sekolah. Kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian dosen-dosen. Ya, ada pengawasnya, fasilitatornya, sudah memberikan yang terbaik dalam SKPP ini. Sudah rekan-rekan semua sudah memiliki modal. Bagaimana apa itu lembaga Bawaslu, apa itu penyelenggara pemilu, pemilihan, ya, apa tugas dan wewenangnya, apa itu aturan regulasi yang mengatur pemilu dan pemilihan, sudah dapat semua. Anda orang yang beruntung, karena tidak semua orang yang akan terpilih seperti Anda. Ya, benar enggak? Anda yang beruntung ini. Dari 3 juta sekian, anak muda berapa di Papua? Mungkin sekitar 2 juta mungkin. Ya, Andalah yang terpilih, atau 1,5 juta lah. Anda yang terpilih menjadi kader pengawas partisipatif. Tapi satu hal menjadi tantangan Bapak Ibu saudara sekalian. Tantangannya apa? Saya melihat, saya selaku Kodim Penanganan Pelanggaran dan juga pernah menjadi tim pemeriksa daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tantangan kita hanya 2 sebenarnya. Profesional dan integritas. Profesional dalam melaksanakan tugas kita. Integritas kita bisa melaksanakan tugas secara mandiri tanpa diintervensi oleh siapapun. Kecuali dalam lembaga ya ada tingkatan koordinasi hierarkinya. Tapi kita tidak boleh sampai dikendalikan oleh siapapun di luar daripada kelembagaan Bawaslu. Ya. Tantangan integritas ini yang sangat luar biasa, yang harus menjadi tantangan teman-teman semua. Saya yakin ketika pulang, Bapak Ibu saudara sekalian sudah dilirik oleh orang-orang yang akan maju atau nanti berpartisipasi dalam pemilu 2024. Ini tantangan saudara-saudara sekalian. Ya. Waktu di pembukaan masih ingat yang disampaikan oleh Pak Ronald, ya kan? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian adalah kader, ya, baik itu bisa nanti di partai politik, ya, maupun ya sebagai calon, ya toh, sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara baik di KPU maupun di Bawaslu. Karena ini yang melaksanakan Bawaslu, maka diharapkan Bapak Ibu sekalian saudara sekalian adalah kader Bawaslu.
Tetapi ya karena saya kode penanganan pelanggaran, jangan sampai nanti Bapak Ibu jadi tersangka juga. Paham toh? Ya mohon maaf, nanti jangan sampai nanti dikategorikan sebagai penjahat demokrasi. Ini tantangan. Ya. Maka mulai dari sekarang jaga diri kita dari godaan-godaan, ya, dari kita didekati untuk kita nanti akhirnya ketika kita nanti Bapak Ibu mungkin nanti jadi taruhlah jadi misalkan pandis, misalkan pengawas distrik. Wah, ini saudara sudah tertantang lagi. Oh, nanti ada klaim-klaim. Oh, itu sudah kader saya itu. Ya, calon sana bilang, "Oh, itu kader saya. Saya ongkosin dia datang ke sini." Ada yang ongkosin sama partai kah ada? Atau ada calon yang nanti maju 2024 ada? Tidak ya? Dibiayai oleh Bawaslu ya? Ya kan? Nah, jadi saya titip itu, jaga integritas dan terus belajar ya untuk saudara nanti bisa menjadi pengawas pemilu maupun pengawas pemilihan. Semoga tadi deklarasi yang telah dibacakan, ya, ingat deklarasi itu bukan main-main. Kepada Tuhan dan leluhur tanah Papua. Saya merinding tadi dengarnya. Tidak main-main. Itu bukan ungkapan yang saudara hanya main-main malam ini. Ya tidak. Saudara sudah berjanji, ya, mendeklarasikan itu di hadapan Tuhan dan leluhur tanah Papua ini. Ya, semoga niat suci saudara semua senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan tentunya semua ilmu yang saudara sudah dapatkan selama berapa hari ini maupun di tingkat dasar sampai lanjutan dan nanti di tingkat lanjut ya, tingkat lanjut ya, saudara-saudara bisa betul-betul nanti menunjukkan hasil dari pemahaman saudara, ilmu yang sudah dapatkan di tingkat dasar dan menengah ini. Ini harapan kita semua, ya. Selamat kembali ke kabupaten masing-masing, ya. Titip salam untuk keluarga atau ya keluarga lah paling dekat kan, ya. Kemudian nanti kami berharap hal-hal yang kurang di selama penyelenggaraan ini, ya kita tinggalkan, kita ambil yang positif, yang baik, yang kita bawa pulang. Dan sekali lagi saya pesankan, ilmu ini bukan berhenti di saudara semua, harus dikembangkan, harus disampaikan kepada orang banyak, kepada kelompok-kelompok kita, gereja, masjid, ya, pura, vihara, ya ada ya, vihara pura kan ada kan pemudanya, kita sebarkan, ya. Sebagai upaya-upaya kita sekarang ini, karena tahapan belum ada, maka upaya-upaya rekan-rekan semua dari kegiatan ini kita aplikasikan dengan menyampaikannya kepada khalayak banyak, tetangga yang terdekat dari kita semua. Itu aja. Saya mengundang Pak Kepala Sekolah, kemudian Wakil, kemudian Pak Kasek dan Ibu Kabak, kita berdiri di sini untuk menutup sama-sama. Ya. Oh, masih ada? Saya kira langsung tadi ini jadi. Ya. Itu aja. Lebih kurang kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih untuk Kodim PHL yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selanjutnya kepada anggota Bawaslu Provinsi Papua, Bapak Ronald Manoa, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Yang saya hormati anggota Bawaslu Papua Bapak Amandu Situmorang, Pak Niko Tunjanan, Pak Sekretaris Pak Yuhendar Mobuai, Bu Kabak, fasilitator dan ketua anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang hadir membersamai sahabat SKPP sekalian dan seluruh peserta SKPP menengah. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua.
Jadi ini ceritanya ini kita latihan. Sahabat semua harus tahu bahwa kerja-kerja pengawasan itu dia tidak kenal jam besar, jam kecil. Jadi di siang malam, kadang sampai pagi tidak tidur 2 hari itu. Pak Arikson Simajuntak mana itu, kakak Econ, sampai badannya bisa melar itu. Sekarang Hanif juga ikut-ikutan melar. Itu teman-teman pengawasan yang selalu standby. Malam hari ini ada rasa bangga di dalam hati saya terhadap program ini. Saya akan menitipkan satu yel-yel yang nanti siapapun dari peserta menengah ini yang terpilih untuk menjadi duta SKPP dari Bawaslu Papua ke tingkat lanjut. Jadi tidak semua, nanti akan ada terpilih. Ya, tingkat lanjut di RI SKPP. Saya kader, saya pengawas, saya partisipatif. Bisa ya? 1, 2, 3. Saya kader. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini tidak ada di seluruh SKPP lain, hanya ada di Papua. Jadi nanti siapa yang lolos, bahwa kita punya yel-yel dari Papua ini ke tingkat nasional. Sekarang sahabat sekalian telah resmi menjadi alumni kader tingkat menengah. Berarti seperti yel-yel kita bahwa sekarang sahabat sekalian adalah kader, sahabat sekalian adalah pengawas, sahabat sekalian harus memiliki jiwa partisipatif. Tugas kita semua adalah membumikan pengawasan partisipatif. Jadi kerja-kerja kita tuh bukan hanya pada saat tahapan, bukan. Tetapi dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, dari generasi muda, menengah, dewasa sampai orang tua, ke seluruh lapisan masyarakat. Apa yang sudah kita dapat dari SKPP dasar dan menengah dan nanti lanjut, kita harus sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan itu bisa kita lakukan secara personal, kelompok, atau dengan komunitas-komunitas. Buatlah berbagai macam inovasi-inovasi partisipatif, kolaborasi dengan berbagai elemen untuk kemudian menyampaikan apa yang sudah didapat lewat SKPP ini. Saya yakin ketika kita konsisten seperti kata Pak Manus tadi, menjaga integritas, kita juga konsisten untuk bisa menyebarkan semangat partisipatif, maka kita akan menjadi generasi yang mengubah kualitas demokrasi di tanah Papua dan di negeri ini. Kalau deklarasi tadi sudah dibacakan, maka deklarasi itu akan semakin mahal nilainya apabila kita lakukan. Begitu. Harapan-harapan dari para peserta tadi sebagai yang mewakili peserta pria, itu bukan harapan yang tanpa dasar. Itu bisa terjadi. Karena seperti Pak Manus tadi sampaikan bahwa dari sekian banyak orang yang ada di tanah Papua, tapi sahabat sekalian telah terpilih untuk menjadi mitra dari Bawaslu lewat kader pengawasan partisipatif. Manfaatkan ini dengan baik. Kesempatan ini sangat mahal dan berharga. Kesempatan ini sangat mulia, dan kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Hidup ini hanya sekali. Marilah kita mengisi hari-hari hidup kita dengan hal-hal yang berguna bagi banyak orang, bagi bangsa dan negara. Hari ini 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. Kita berdiri dalam sebuah proses demokrasi di atas nyawa banyak orang, di atas banyak darah yang tertumpah,
bukan satu dua orang, berjuta-juta nyawa melayang dengan waktu yang tidak pendek. Ada tangisan, ada air mata, ada duka cita untuk mencapai sebuah bangsa yang merdeka. Oleh sebab itu, di Hari Sumpah Pemuda ini, jadilah pemuda-pemuda yang hebat. Jadilah pemudi-pemudi yang bertanggung jawab. Jadilah pribadi-pribadi yang memiliki semangat yang berkobar di dalam dada untuk memajukan tanah Papua dan bangsa Indonesia. Tidak ada siapa-siapa yang bisa membuat tanah ini dan bangsa ini menjadi lebih baik ke depan. Itu ada di pundak kita bersama. Pegang tanggung jawab dan amanah yang sudah diberikan oleh negara, oleh leluhur kita, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan kerjakanlah itu dengan tulus dan ikhlas. Saya percaya kita semua pasti akan mengubah keadaan kita menjadi lebih baik ke depan. Seperti moto dari Kabupaten Jaya Wijaya, karena saya lahir besar Wamena, jadi Yogota Kubuluk Motok Hanorogo. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Saya akhiri sambutan saya. Rasa hormat saya yang setinggi-tingginya untuk seluruh jajaran, panitia, ibu kabak dan pasukan, fasilitator yang tidak istirahat, yang mau memberikan diri, waktu, tenaga, pikiran, energi untuk memfasilitasi para peserta, para narasumber, Pak Kasek yang juga saya lihat sangat antusias dari awal sampai akhir, yang membersamai forum ini. Kelak nanti akan menjadi sebuah sejarah baru, pergerakan baru di tanah Papua dan di Indonesia, bahwa ada sebuah gerakan yang benar-benar akan membuat seluruh lapisan masyarakat di tanah Papua dan negeri ini peduli terhadap demokrasi, sadar terhadap demokrasi, dan yang lebih penting sama-sama kita menjaga kualitas demokrasi untuk melahirkan wakil rakyat dan pemimpin yang berkualitas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Bapak Ronald Manoa. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Niko Tunjanan untuk menyampaikan arahan sekaligus menutup secara resmi kegiatan ini. Selamat malam. Menunggu itu sesuatu yang tidak pasti ya. Tidak enak begitu kata Pak Ronald. Ya, sudah banyak hal tadi disampaikan oleh pemateri, fasilitator, juga teman-teman komisioner. Jadi pertama saya mau mengajak kita mengucapkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena sampai saat ini kita masih tetap dalam keadaan sehat dan walafiat. Yang saya hormati para pimpinan Bawaslu Provinsi Papua, ada Pak Mandus, Pak Ronald, juga Pak Kasek, ada Ibu Kabak Pengawasan, juga teman-teman dari kabupaten, para komisioner, dan panitia serta rekan-rekan sekolah kader pengawasan yang sampai hari ini kita masih stay untuk mengikuti acara ini. Sudah banyak yang kamu dapat, tapi hal yang menarik yang ingin saya sampaikan bahwa terima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena rupanya Tuhan telah menciptakan kata rindu supaya kita memahami apa artinya kata menunggu. Menunggu untuk bekerja, menunggu untuk mengatur strategi sebagai kader pengawasan, menanti dan mengawal pesta demokrasi yang akan kita hadapi di tahun 2023 atau 24 ya? 24. Ini semua sudah mulai ngantuk-ngantuk ini. Ya. Baik,
Teman-teman, slogan PON yang menarik itu Papua apa? Saya lupa ya. Papua apa? Oh, saya punya telinga sudah mulai agak pikun. Ya. Kita orang bisa. Saya ingin mau katakan bahwa hari ini Bawaslu Papua tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh Bawaslu yang ada di 34 kabupaten di Indonesia. Bawaslu Papua sudah menunjukkan pada tingkat nasional bahwa kita orang bisa. Kabupaten Kerom bisa mendapat Bawaslu Award sebagai juara 1 di 500 kabupaten di Indonesia. Bawaslu Provinsi Papua bisa menunjukkan bahwa kami terbaik nomor 3 dalam inovasi pengawasan di 34 provinsi. Kabupaten Merauke, Jayapura, dan Kabupaten kemarin Tolikara ya. Paling tidak 5 trofi sudah kita buktikan bahwa kami juga bisa. Dan kami yang terbaik di antara 34 kabupaten provinsi yang ada di Indonesia ini. Karena itu teman-teman, hari ini ketika orang melihat kita sebelah timur ini dengan sebelah mata, kita akan buktikan matahari terbit dari timur. Kita harus bawa cahaya itu ke sebelah barat sana. Ya, gitu. Ini Pak Ronald bilang ini bahasa-bahasa masa depan ini. Jadi jangan kamu takut. Ya. Saya selalu main-main begini, kenapa regulasi itu sering tumpang tindih dan agak sedikit kabur? Karena pembuat regulasi seringkali banyak dari barat sana, buat saat matahari terbenam. Jadi kadang aturan itu kabur juga. Coba kasih kita orang timur, pasti kita buat pada saat matahari terbit dan semua regulasi, aturan itu bisa terlihat jelas. Masa depan ada di kamu. Satu hal teman-teman, kejahatan atau orang jahat itu tidak pernah ada dalam sebuah hajatan pesta demokrasi. Pemilu, pilkada, pilkabe, bukan pilkabe. Jadi orang jahat itu tidak pernah ada dalam sebuah pesta demokrasi yang sesungguhnya. Yang sebenarnya yang ada adalah orang tidak paham, orang tidak tahu tentang aturan main dalam sebuah pesta demokrasi itu. Kalau orang tahu bahwa kejahatan itu adalah bagian dari sebuah proses untuk merusak dirinya sendiri, saya yakin mereka juga tidak akan mau melakukan itu. Kesalahan itu pasti mereka tidak mau. Ambil uang adalah sebuah tindakan kesalahan atau sebuah kejahatan pemilu. Tapi kalau dia tahu itu tidak baik karena akan menghancurkan diri, pasti dia tidak akan lakukan itu. Maka hal yang paling penting adalah saat ini teman-teman, sedikit yang kami berikan kepada teman-teman, dan teman-teman paling tidak sudah memahami sedikit. Yang banyak nanti kamu belajar sendiri ya. Apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Papua, sebagai penjaga tanah ini. Kita harus berbagi kepada orang lain. Semakin kita paham, semakin kita banyak memberi pengetahuan, semakin banyak orang sadar bahwa membuat kejahatan dalam pesta demokrasi adalah merusak diri sendiri dan merusak banyak orang. Karena itu dengan hadirnya teman-teman, informasi teman-teman kepada siapa saja di tempat teman-teman, saya yakin tentu informasi itu bisa mengubah cara paham mereka terhadap sebuah proses demokrasi yang baik dan benar. Paling tidak dengan penyampaian itu orang mulai ikut aturan main. Paling tidak kejahatan money politik itu sedikit demi sedikit mulai berkurang. Karena sejatinya tidak pernah ada orang yang ingin supaya menghancurkan dirinya sendiri.
tetapi ingin mengubah kepada sebuah perubahan yang lebih baik. Sekian sepatah dua kata saya. Ini sudah hampir kita berpisah ya. Bukan perpisahan yang kutangisi tapi pertemuan. Perpisahan terjadi hanya karena ada pertemuan. Lebih baik kita tidak bertemu kalau hanya nanti kita berpisah. Tapi kita pergi dengan sebuah tugas mulia. Karena kalau kita tetap dalam ruangan ini banyak orang yang tidak dapat informasi. Kita harus pergi untuk sampaikan. Kami sudah siap. Bapak, mama, adik, kakak, mari gabung dengan kita. 1000 alasan yang dipakai partai politik, kita punya satu aturan. Karena Anda menjaga demokrasi yang baik, sebenarnya Anda menjaga diri, menjaga kabupaten, dan menjaga kita semua. Maka saya mengundang para pimpinan, Pak Kasek, Pak Komisioner, Ibu Kabak, kita bersama-sama untuk kita tutup sudah kah? Ya. Oke, baik. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan atas izin leluhur tanah ini, maka pada malam ini tanggal 28 Oktober tahun 2021 kami menutup Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Provinsi Papua tingkat menengah. Terima kasih banyak. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Papua yang sudah menutup secara resmi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Provinsi Papua tingkat menengah tahun 2021. Rasanya saya juga tidak ingin kita berpisah. Tapi kita ada di penghujung acara pada malam hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Tanah Papua. Di sana pulaumu yang kupuja selalu, tanah Papua, pulau indah. Bukankah lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung tobas. Gunung-gunung
kasih. Di sana pulauku yang kupuja selalu, tanah Papua, pulau indah. Tanah laut yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung lama-lama yang penuh misteri, aku puja selalu keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas. So ya Tuhan, terima kasih. So ya Tuhan, terima kasih. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam doa dan doa ini akan dibawakan oleh Ibu Martina Sangala, anggota Bawaslu Kabupaten Sarmi. Kepada Ibu Martina disilahkan. Shalom. Izin pimpinan yang saya hormati, Kasek dan Kabak, teman-teman panitia, fasilitator dan peserta kader yang saya banggakan. Kita akan akhiri semua rangkaian kegiatan kita dari tanggal 24 sampai hari ini dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Izinkan saya membawakan doa Kristen Protestan menurut keyakinan saya, dan saya persilakan kepada Bapak Ibu yang berkeyakinan lain untuk dapat menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur dan terima kasih kami boleh naikkan kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang kami masih boleh rasakan hingga di saat ini. Terima kasih Bapa di surga, jika kami mengawali doa di awal kegiatan kami, di saat ini Tuhan, kami juga mengakhiri doa ungkapan syukur kepadamu, karena Tuhan telah menjaga, menyertai dan memberkati kami dalam kegiatan kami sejak tanggal 24 hingga di hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kekuatan, kesehatan, pemeliharaan Tuhan yang kami boleh rasakan adalah anugerah yang terbesar bagi kami, karena Tuhan mengasihi kami. Bapa di surga, di tengah-tengah ungkapan syukur kami menyerahkan seluruh pimpinan kami Bawaslu Provinsi, baik yang hadir saat ini, tetapi juga yang sedang melaksanakan tugas di luar, Kasek, dan semua pimpinan yang ada di tingkat Bawaslu Provinsi, teman-teman sekerja kami dari 10 kabupaten
yang boleh hadir bersama dengan kader-kader di saat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan. Biarlah kasih Allah, anugerah dan damai sejahtera kami boleh rasakan dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga kami, tetapi juga pribadi, bahkan dalam segala tugas tanggung jawab kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan kiranya berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, beri kami hikmat, untuk kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami di tempat, di daerah kami masing-masing yang kami cintai. Terima kasih Bapa di surga. Teman-teman kami yang hendak berpisah dari tempat ini, Tuhan jaga sertai dan lindungi dalam perjalanan mereka pulang, tibakan dengan selamat. Terlebih bagi teman-teman kami yang hendak berangkat ke daerah masing-masing untuk kembali melaksanakan tugas, Tuhan kiranya memberkati dalam perjalanan, tibakan dengan selamat. Terima kasih Bapa di surga. Banyak hal yang kami lakukan dalam kegiatan ini. Tuhan kiranya mengampuni kami jika kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan dosa, menyakiti teman-teman kami, menyakiti pimpinan kami. Tuhan kiranya mengampuni kami dan ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kami. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Martina yang sudah membawakan kita dalam doa. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya foto bersama pimpinan dan peserta SKPP akan diambil mungkin dari depan ya. Baik, sebelum kita ambil gambar secara keseluruhan, pimpinan Bawaslu mungkin akan mengambil foto bersama dengan teman-teman dari Biak Nunfor dulu, per masing-masing titik ya. Kepada teman-teman yang dari Biak bisa langsung bergeser. Bersama komisioner dari Bawaslu Biak. Ketua juga kader. Fotografer dipersilahkan mengambil gambar. Salam awas. Terima kasih teman-teman dari Biak, pimpinan masih tetap di depan. Selanjutnya kepada teman-teman dari Tabi. Dari wilayah Tabi, segera wilayah Tabi boleh. Untuk Kakak Alex, tolong. Ayo
teman-teman yang dari wilayah Tabi. Teman-teman yang sudah foto tetap di ruangan ya. Salam awas. Gaya bebas. Coba ulang, Kang Alex ulang ke fotografernya, tolong please. Kang Alex ulang, kalau bisa bikin video. Gaya bebas, 3, 2, 1. Woo! Terima kasih untuk teman-teman dari wilayah Tabi bisa bergeser. Kemudian dari wilayah Lapago. Gaya bebas. Terima kasih. Dari Kabupaten Merauke dipersilahkan. Teman-teman Bawaslu Kabupaten, panitia, Rama naik sini. Yamta,
Yamta, Raden sini. Gilion Bemok. Nah nanti ini peserta yang nanti jadi partisipatif. Ibu Korsubak, Dahlia meeting. Ayo Lia. Bu Korsubak. Gak apa-apa, sini aja. Bentar aja. Aman itu, nanti ada yang jaga. Ya, khusus untuk pengawasan Hubal. PHL disilahkan. Baik, panitia sudah selesai ya. Foto bersamanya udah ya. Saya kembalikan kepada panitia.